kader Partai Amanat Nasional, tentu hari pertama adalah hari orang tua kita, orang tua yang kedua. Orang tua utama tentu adalah orang tua kita. Lalu kemudian orang tua yang kedua adalah ketua umum, kemudian juga ada MPP gitu ya. Pokoknya para sesepuh, para senior yang ada di partai itu juga orang-orang yang harus kita sambangi dan silaturahim, minta doa restunya, minta permohonan maafnya dan sebagainya. Jadi ini juga ajang silaturahim untuk bisa ketemu dengan kader-kader Partai Amanat Nasional di seluruh Indonesia ataupun yang bukan kader Partai Amanat Nasional. Semoga jadi berkah yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Teh, periode ini terpilih dikasih kepercayaan lagi sama masyarakat, Teh, gimana? Senang pasti, deg-degan ada, karena tentu setiap tanggung jawab menghadirkan konsekuensi untuk bisa memberikan kemanfaatan, untuk bisa memberikan banyak hal yang bermanfaat, tidak hanya dalam konteks memberi program, tapi tentu keputusan-keputusan yang kita buat bersama kawan-kawan kita yang lain di DPR itu juga menghadirkan sebuah konsekuensi di mata Allah ya. Dan ini yang membuat saya juga deg-degan. Semoga keputusan apapun yang dibuat bersama-sama bisa memberikan manfaat, Allah ridho, sehingga kalau ridho kitanya juga tenang di dunia maupun di akhirat. Berarti sering menghabiskan waktu sama anak juga nih, Teh? Kebetulan kalau dia sekarang magang, jadi lebih sering karena hidup kita kan memang berdua. Jadi sebisa mungkin kemana-mana kita berdua, karena kemarin 75 hari saya kampanye sama sekali nggak ketemu dengan anak. Jadi benar-benar fokus, dia fokus untuk magang, saya fokus untuk kampanye. Setelah selesai kampanye, baru kita banyak di bulan Ramadan ini sih sesungguhnya ya, kita banyak waktu bersama, menghabiskan waktu bersama, walaupun dia di Bogor, saya di Jakarta, tapi sebisa mungkin kita meluangkan waktu dan membuat waktu. Suka komplain nggak sih dia, Teh? Enggak sih, udah gede mah udah nggak komplain ya nak, udah nggak komplain. Bunda, saya sibuk kayaknya udah besar udah nggak komplain. Paling karena punya komitmen membuat waktu untuk bersama di sela-sela kesibukan, ya insya Allah lah. Namanya seorang ibu harus bisa membagi fungsi dan peran. Teh, duduk boleh? Apa lagi? Teh, fokus di dunia politik, kan Teteh juga besar dari dunia entertain. Seperti apa? Kangen gak sih masa-masa syuting dulu gitu? Kalau kangen pasti ada lah ya, karena dunianya beda. Jadi sebisa mungkin sesungguhnya saya masih menerima pekerjaan untuk jadi bintang tamu di TV, ataupun saya masih menerima film. Selama itu ceritanya cocok, jadwalnya cocok, honornya cocok, insya Allah saya jalankan. Tapi masih ada tawaran gitu? Masih. Kalau ya tadi, yang 3 kriteria itu cocok, insya Allah dijalankan. Karena kan semakin besar gitu ya, udah remaja. Khawatir nggak sih? Kan apalagi dunia sekarang kan dunia anak remaja kan. So far Allah mudahkan saya untuk bisa mendidik dan merawat anak saya, untuk memberikan aturan-aturan dan menegakkan aturan tanpa kehadiran saya. Dia sudah cukup dewasa lah ya. Udah tahun ini 21 tahun, 22 tahun. Nah kamu tahun 2022 ya, insya Allah 22 tahun, jadi sudah tinggal pencet tombol aja. Dan alhamdulillahnya Allah mudahkan, dia juga memilih pesantren waktu di SMA, jadi ada bekal dan ada dasar untuk memberikan jalur dan pegangan lah. Suka sharing-sharing nggak, dia suka curhat gitu kan, ibunya Selalu gitu. hidup kita berdua, saya sharing, saya curhat, tapi tipe curhat kita itu tipe curhat bukan komplain, bukan mengeluh, tapi tipe curhat kita itu mencari solusi. Tipe curhat kita tuh bahkan kadang kalau kita udah ngadepin problem, udah selesai baru kita cerita gitu. Dan begitu juga dengan Ashwa. Udah beranjak dewasa, dia ada suka-sukaan nggak sih melawan jenis? Dia sih tipe yang sangat fokus untuk menyelesaikan pendidikan. Jadi belum nemen laki-laki banyak, tapi belum ada yang dikenalkan sebagai seseorang yang serius di hatinya gitu. Tapi Teteh ngasih saran nggak? Enggak. Buat saya yang paling penting Muslim, sholat, mendirikan sholat, paham agama, menjalankan ibadah, itu yang terpenting. Karena kalau tidak sekufu nanti repot. Iya. Kalau quality time kemana Teh ngabisin waktu? Quality time kita kemana ya? Di rumah nonton
nonton pun di rumah. Iya. Kalau keluar, kalau ada film yang paling kita sukai bareng-bareng, baru kita keluar. Berarti dalam 1 minggu suka nyempetin waktu mana? Selalu weekend lah, paling tidak tuh Jumat, Sabtu, Ahad kita akan di rumah. Oke. Nah, sebentar, ayo abis ini pulang. Enggak, stop shoot aja. Stop shoot aja. Iya, ngobrol. Nah, Ya. Mama sibuk ya? Manggilnya apa itu? Bunda. Bunda sibuk ya? Sibuk banget. Nah, Alhamdulillah. Masih dibutuhkan orang. Masih dibutuhkan, masih cerita-cerita dicari. sama Bunda. Bunda itu aku sebenarnya nggak terlalu sering cerita Rame. sama Bunda. Paling kalau misalnya cerita itu lebih ke Kalau update udah selesai, aja. kalau udah selesai misalnya problem. selesai, kalaupun misalnya di tengah-tengah problem tuh paling cuma ngabarin ada problem ini, lagi capek banget gini. Jadi kalau Bunda marah atau Bunda lagi kesel atau dari aku lagi kesel atau aku lagi marah, tar dulu ya gitu biasanya.